Amin. Nafasku memuliakan. Berikan dia sembahmu yang terbaik. Yes God, kebaikan. Mari angkat tanganmu, naikkan sembahmu bagi Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Kesetiaanmu tak pernah berhenti dalam hidup kami. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi, yes God, kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk cinta yang terbesar yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang tak pernah meninggalkan hidup kami, yang setia menyatakan kebaikan-Nya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, lebih lagi Tuhan pagi hari ini kami mau bersemangat memuji menyembah Engkau. Kami mau antusias berapi-api memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang layak terima pujian. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan pujian terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Yes. Hari ini kita percaya bersama-sama hari yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Kita mau sembah Dia. Hari terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Hey, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Yes. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyak, pujianku takkan terhentikan Tuhan. Takkan terhentikan. Amin. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab hari yang terbaik Dia jadikan bagi setiap kita. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi sama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Yeay! Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sayang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, yes, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau besarkan nama Tuhan dengan lebih lagi, sama-sama, amin. Besarkan nama Tuhan. Yes, mari sama-sama tinggikan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yes, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi sama-sama, besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pujilah sebab Dia Allah yang besar, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Sama-sama, oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Besarkan, besarkan nama Tuhan. Mari puji Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Sama-sama, oh,
besarkanlah sekali lagi ya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Amin. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Mari serukan, oh besarkanlah namanya. Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa. Amin. Jiwaku ditebus oleh, sekali lagi sama-sama, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi sama-sama katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Silakan duduk kembali. Amin. Saudara diberkati ketika memuji menyembah Tuhan. Amin. Baik. Ada yang mau bagi kesaksian? Dipersilakan kalau ada. Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya undang anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Kita mau berdoa bagi setiap mereka. Pak Leo, silakan. Ayo kita berdoa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, walaupun hanya 6 orang, anak sekolah minggu tetap semangat ya. Oke, yuk kita berdoa yuk. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kami dianugerahkan anak-anak kami yang luar biasa Tuhan. Sebentar lagi mereka akan beribadah. Kami rindu biarlah kiranya Engkau mengajarkan kepada mereka menurut bahasa yang bisa mereka mengerti. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong juga para pembina ya Bapa. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan. Biar anak-anak kami ini mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Dan kami rindu di dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak kami ini Tuhan dikirim kepada bangsa-bangsa, suku-suku bangsa untuk mengabarkan kabar sukacita ya Bapa. Pakai mereka dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan ibadah anak-anak abadi di pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Oke, kita akan melakukan 5-minute connecting bersama dengan saudara seiman, saling mendoakan. Laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, dipersilahkan cari pasangannya. Saling mendoakan, saling menopang satu sama lain, saling berdoa.
Oke, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita sama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Siang hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan mengenal Engkau dengan lebih lagi. Pimpin kami Tuhan, sertai kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan firman kebenaran-Mu siang hari ini itu boleh mengajar setiap kami. Itu boleh Tuhan memerdekakan setiap hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan firman-Mu Tuhan menyegarkan setiap jiwa kami. Kami tahu Tuhan ketika kami ada di dalam Tuhan, ketika kami ada dalam kebenaran-Mu Tuhan, kami tidak akan salah dalam melangkah. Karena Engkau yang menjadi fokus kami. Siang hari ini tuntun kami Tuhan. Ajar kami, latih kami. Kami siapkan seluruh hidup kami untuk menerima Tuhan semua yang terbaik, anggur yang baru, firman yang baru yang mengajar setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus cinta akan Engkau. Kami mau terus terpaut kepada Engkau. Kami mau Tuhan nyatakan iman kami kepadamu Bapa. Sekali Yesus, tetapi Yesus dalam hidup kami. Dan biar hari ini menjadi iman kami kepada Tuhan, menjadi hal yang menjadi pernyataan kami di hadapan Engkau Bapa. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami mau setia Tuhan, ikut di dalam arus kegerakan Tuhan siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun kami tahu Engkau ada di sana menuntun setiap langkah kami. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan dengan pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Engkau Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, waktuku kuat maupun lemah, tetap Engkau Yesus, tetap Yesus yang ada bersama-sama dengan kami, yang mempesona hidup kami Tuhan. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, karena ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih lagi kita mau sembah Tuhan dengan pujian ini. Dalam segala keadaan, apapun keadaan kita, waktu Engkau berlimpah, waktu Engkau kurang, tetap Yesus ada bersama dengan kita. Dia yang mempesona setiap hidup kita, Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap kehidupan, di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku
kasihnya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Kita bangkit berdiri bersama-sama, lebih lagi sekali. Yesus selamanya. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Harapan tetap Yesus dalam hidup kami. Amin. Karena kasihnya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasihnya, karena kasihnya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasihnya, karena kasihnya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari naikkan sembahmu bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetap Engkau Tuhan di hidup kami selamanya. Ku mau mengiringmu. Haleluya. Kami berikan sembah, kami berikan pujian hanya bagimu, Yesus Tuhan. Kau Raja kami, Kau penuntun hidup kami, hanya padamu kami percaya, kami berserah. Bapa Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami. Haleluya. Mari sembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Sebab besar anugerah-Mu Tuhan, sebab besar cinta-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oh, we worship You Lord. Mari agungkan namanya, sebab Dia Raja di atas segala raja. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang kudus, layak terima pujian, sembah dan hormat kami, hanya layak bagi-Mu. Oh, haleluya. Sekali Yesus selamanya. Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang. Harapan kami tak akan pernah hilang, sebab Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Sekarang ku ada. Amin Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih lagi sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Harapan
Yesus, oh Yesusku, ku cintakan. Mari pandang dia sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Ya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi dengan lebih lagi katakan, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh haleluya, haleluya, yes, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Baik, kita berdoa. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami mau memegang itu di dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup kami. Buatlah terus kami jatuh cinta kepada Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati yang menyampaikan, berkati yang mendengarkan di dalam nama Yesus. Ini doa dan harapan kami. Kami siap sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, apa kabar? Puji Tuhan, ini hari yang ke-14, hari yang ke-14 di tahun 2024. Flyer kita, apa tadi dikirim? Ada yang masih ingat? Saya terus mengingatkan kita agar kita tahu, oh ini pelajaran. Program gereja atau dari Bandung Pusat yang menetapkan, oh ini kita adakan pemuritan. Tidak. Jadi discipleship is from God. Jadi bukan program gereja. Baik, kita akan pelajari judul ini. Kita buka Alkitab kita. Terambil dari kitab Matius, pasalnya yang keempat. Matius, pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai 22. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Oke, sudah dapat semua? Sudah, kita akan baca 3, 2, 1. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya lah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus. Sedang membereskan jala di dalam perahu, Yesus memanggil mereka.
Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Nah, jadi di sini silakan duduk. Pemuritan adalah sebuah panggilan. Yang pertama adalah karena memang ada yang dipanggil dan ada yang memanggil. Dikatakan di sana ya. Yesus mengatakan di ayat yang ayat 19, "Mari ikutlah aku." Mari. Mari. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di sini kita buka dalam bahasa Inggris dikatakan ayat yang ke-19, "And he says unto them, follow me." Jadi mari di sini bukan sekedar ngajak mari, enggak. Tapi dikatakan di sana, follow me, dikatakan di sana dalam bahasa Inggris. Jadi ikutlah aku, itulah sebabnya dikatakan pemuritan adalah sebuah panggilan. Karena Yesus mengatakan, mari, follow me, ikut, ayo ikut aku. Nah, dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunaninya dikatakan di sana, mateteuo, itu kata murid, discipleship, pemuritan. Maknanya adalah menolong orang lain. Jadi menolong orang lain untuk bertumbuh dalam firman Tuhan sehingga dewasa secara rohani. Ingat, menolong orang lain untuk bertumbuh. Yang sudah ikut dalam pemuritan, siapa saja boleh angkat tangannya, saya mau lihat. Ya, saudara, ada buku itu dibagikan bagi pembimbing atau rekan-rekan yang lain juga kalau mau beli ada. Buku itu judulnya di depan apa? Bertumbuh dalam Kristus. Jadi pemuritan atau mateteuo itu maksudnya adalah menolong orang lain untuk dia bisa bertumbuh dalam Tuhan secara rohani, dewasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya ini bukan program gereja, ini adalah panggilan Tuhan. Kita tahu sendiri bagaimana kalau dikatakan bertumbuh, otomatis dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian dia bertumbuh menjadi pemuda atau remaja, kemudian dia bertumbuh sampai dia dewasa. Itu sebabnya sangat penting sekali pemuritan di dalam gereja. Alkitab mencatat 269 kali konsep pemuritan ketimbang kata Kristen. Kata Kristen atau Kristiani itu hanya 5 atau 6. Tetapi pemuritan, murid itu konsepnya lebih banyak. Artinya bahwa gereja tanpa pemuritan hanya sekumpulan orang-orang yang tidak tahu mau bikin apa. Jadi penting bagi kita untuk mengerti pemuritan adalah sebuah panggilan. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan di dalam pasal, di dalam ayat ini, di dalam judulnya ini, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Menjadi seorang murid, saudara, itu tidak mudah. Beda ya, murid dengan siswa, beda. Kalau dalam bahasa Inggris, biasanya dibilang student and disciple, itu berbeda sekali. Sangat-sangat berbeda. Murid dengan siswa, itu berbeda. Nah, di sini dilihat, kita lihat sama-sama, setelah Yesus memanggil, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara, ketika Tuhan Yesus memanggil, tentunya saudara perlu merespon. Ada 2 respon di sini. Yang pertama responnya ya. Kalau responnya ya, maka mereka akan meninggalkan jalannya. Nah saudara, kemarin waktu saya sedang menulis bahan ini, muncul sebuah kalimat bahwa ketika aku memanggil seseorang atau memanggil murid, kalau di sini dibilang panggil murid, aku sedang berinvestasi. I am investing my life in people. Jadi Tuhan Yesus memanggil itu, dia sedang berinvestasi dalam diri orang-orang. Itu yang saya dapat kemarin. Dan kalau dia berinvestasi, otomatis segala sesuatunya dia akan berikan. Baik itu waktunya, kemudian tenaganya, bahkan yang terakhir apa? Nyawanya dia berikan. Jadi dia investing his life on people. Nah, kemudian di sini yang saya pelajari bahwa ketika Tuhan memanggil saudara, itu dalam sebuah artikel saya pernah melihat bahwa itu adalah maksudnya ketika dikatakan
Petrus kemudian meninggalkan jalannya, ada harga yang dibayar. Menjadi seorang murid, ada harga yang dibayar. Bukan sekedar ikut-ikutan. No. Kalau saudara mau ikut-ikutan saja menjadi seorang Kristen, lebih baik di sebelah saja. Menjadi seorang Kristen, apalagi menjadi murid, itu tidak mudah. Sekali lagi saya katakan, it's not easy to become a disciple. Contohnya seperti ini. Mereka ketika Tuhan panggil kemudian mereka meninggalkan jalannya. Berarti ada yang mereka korbankan, saudara. Apa yang mereka korbankan? Penghidupannya mereka korbankan. Dikatakan kemudian mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Jadi ketika Tuhan berkata langsung kepada dia, come, mari, follow me. Saudara harus segera merespon. Kalau itu jelas dari Tuhan, saudara harus segera merespon. Tapi kalau tidak, ya bisa juga, tidak apa-apa. Tapi semua ada harganya. It cost, there is a cost. Ada harga yang saudara harus bayar. Jadi Yesus dikatakan di sana aktif, dia kan dibilang di situ berjalan di sepanjang berjalan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia bertemu dengan dua orang bersaudara. Ya, ini kita di sini yang datang banyak bersaudara-bersaudara ya. Yang satu duluan ketemu sama Tuhan, terus kemudian dia ajak saudaranya. Ini juga seperti begitu modelnya. Andreas dulu muridnya Yohanes, kemudian dari murid Yohanes dia berpindah jadi murid Yesus. Habis itu dia ajak saudaranya Petrus. Kita pun demikian. Saya dulu begitu. Adik saya Ronald saya ajak, saya duluan ketemu. Terus kemudian Kak Bora, kakaknya Kak Oca, saudara-saudaranya dibawa semua. Terus kemudian Ibu Erni, semua saudara-saudaranya dibawa. Jadi modelnya sama gitu. Tidak jauh beda dengan perkara ini. Kemudian juga lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara lagi. Ketemu lagi dia dengan orang yang bersaudara. Jadi mudah sekali ketika satu saudaranya ditangkap oleh Tuhan, dia tarik lagi yang satu. Tarik-menarik semuanya. Tetapi yang bagus dari mereka adalah mereka merespon. Nah, di sini dikatakan bahwa sedang membereskan jala di ayat yang ke-21. Di dalam perahu Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Jadi kalau keluar Petrus nelayan, tidak tahu bagaimana, apakah itu perahu atau perahunya bukan perahunya dia, tetapi kalau keluarga Zebedeus ini sepertinya cukup mapan, wealthy enough. Jadi dia cukup mapan sehingga mereka di situ dikatakan ada meninggalkan orang-orang upahannya. Nah, ketika Tuhan memanggil saudara, dikatakan itu sebenarnya sedang switching, sedang berpindah posisinya gitu. Yang tadinya penjala ikan, yang tadinya hanya mencari ikan, pekerjaannya tetap, hanya saja yang menjadi objeknya berubah. Yang tadinya ikan, sekarang objeknya adalah manusia. Switching, berubah. Itu harganya juga ada, saudara. Mereka bayar harga, itu sebabnya mereka ikut Tuhan. Nah, mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, saudara perlu aktif juga. Kemudian saudara juga perlu bayar harganya. Saudara perlu membayar harga, itu sebabnya Yesus bilang apa? Pikul salib, sangkal diri. Tidak mudah itu, saudara, berat. Jadi pikir-pikir memang kalau mau jadi orang Kristen, nah, jangan asal ikut-ikutan saja. Jangan asal-asal ikut-ikut menjadi orang Kristen atau menjadi murid Kristus. Oke, respon yang pertama ya, kita lihat di Lukas 19 ayat 9. Nah, kalau ketika kita meresponnya, apa sih yang terjadi? Lukas 19 ayat 9. Ketika kita merespon, saya bacakan buat saudara. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Lukas 19, ini Yohanes. Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ini kisah mengenai Sakeus. Jadi ketika kita merespon ya kepada panggilan Tuhan,
Kan ini Sakeus begitu di atas pohon, Tuhan bilang apa? Sakeus turunlah, jadi ada ajakan juga. Seandainya Sakeus tidak mau turun atau tidak merespon, enggak masalah gitu. Tetapi karena Sakeus merespon, keselamatan terjadi atasnya. Kemudian Yohanes 1 ayat 12. Jadi ketika kita merespon ya, keselamatan ada bagi kita. Kemudian Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi dikasih kuasa ketika Yesus memanggil murid-murid, langsung Tuhan memberikan, ya ada prosesnya, tetapi mereka langsung diberi kuasa. Ketika Tuhan bilang mengutus mereka dua-dua pergi, langsung mereka bilang, wih Tuhan luar biasa. Iblis kami usir, kami mendoakan orang sakit sembuh, iblis kami usir dan mereka pergi. Ada kuasa yang diberikan Tuhan kepada murid-murid Kristus. Kemudian di Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6 ayat 47 dikatakan di sana, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal juga, sama dengan yang tadi. Itu respon yang pertama, ya. Kemudian respon yang kedua, tidak. Apa sih yang terjadi ketika kita tidak merespon? Yohanes 12 ayat 48. Sekali lagi, ketika dikatakan pemuritan adalah panggilan, maka responnya ya atau tidak. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah ini beberapa hal ketika kita merespon panggilan Tuhan. Sekali lagi, ketika Tuhan memanggil seseorang, dia bisa merespon ya, bisa juga tidak. Tidak ada paksaan sama sekali. Tetapi kalau kita perhatikan dari ayat yang sebelumnya tadi, yang di dalam kitab Matius, mereka merespon dan mereka membayar harganya. Penghidupannya dari tukang nelayan mengikut Yesus jadinya. Tapi bila itu memang benar dari Tuhan, Anda harus merespon. Sekali lagi, ada harganya. Ketika Tuhan panggil saudara, ayo ikut aku, follow me, saudara harus merespon. Jawabannya ya atau tidak. It's up to you. Dan saudara perlu tahu bahwa pemuritan itu merupakan panggilan untuk hidup damai sejahtera, saudara. Dan itu sudah dari perjanjian lama. Ada yang tahu ayatnya? Itu dari perjanjian lama. It is from the Old Testament. Agak sedikit berbahasa Inggris gitu ya, karena ada orang American, jadi so I speak in English. Jadi kita buka dalam kitab Yesaya 54 ayat 13. Yesaya 54 ayat 13. Tolong diputar Yesaya 54 ayat. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Perhatikan di situ ada kata murid. Jadi ketika seseorang menjadi murid, sebenarnya ada damai sejahtera Tuhan buat kita. Dan itu sudah dinubuatkan jauh. Jadi sebenarnya itu maksudnya di zaman Yesus. Tuhan sudah menubuatkan bahwa semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, menjadi murid Yesus. Maksudnya begitu. So don't worry, jadi tidak perlu khawatir saudara. Walaupun ada harganya yang harus saudara bayar, tetap damai sejahteranya ada. Jadi ingat tadi bahwa panggilan seorang murid, Yesus aktif mencari murid. Sebenarnya itu bertentangan sekali dengan kondisi yang ada. Kalau yang di zaman itu atau di dunia rabinik, di dalam dunia kerabian, itu tidak ada yang namanya guru mencari murid, itu tidak ada. Yang ada adalah murid mencari guru, kemudian membaktikan dirinya dengan sukarela. Sekali lagi, dengan sukarela. Pokoknya ikut apa yang dibilang guru. Kita tahu sama-sama contohnya ada di Samuel. Samuel ketika lahir Samuel, kemudian ibunya membawa Samuel ke bait suci, kemudian diserahkan kepada Imam Eli. Terserahlah Tuhan, mau bikin apa dia. Jadi diberikan ke sana. Jadi bukannya Imam Eli yang cari murid, tetapi Samuel yang dibawa ke sana. Tetapi di sini terbalik. Itu keunikan Yesus. Di dalam mencari murid, bahwa dia cari orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini.
orang-orang biasa, kemudian ada juga orang-orang jahat, pendosa dan lain sebagainya. Itu keunikan panggilan Yesus. Kalau merespon, tidak merespon juga tidak masalah. Tapi semua ada harganya. Kemudian dikatakan sebuah panggilan karena ada aktivitas mengajar, ada aktivitas diajar. Jadi Tuhan Yesus selalu memberikan contoh pada murid-muridnya ketika mereka pergi, diajari berdoa, diajari begini caranya untuk menyembuhkan orang, berdoa menyembuhkan orang, mengusir setan. Watch and learn and do it. Jadi perhatikan saya, kemudian pelajari, kemudian lakukan. Dia mengajarkan itu. Demikian juga dengan kita. Apa yang kita pernah lakukan, bukan murid kita loh ya. Orang yang kita cari itu bukan murid kita. Sekali lagi bukan muridnya Leo. Misalnya anak PA saya itu Delon. Delon itu bukan murid saya. Delon itu murid Kristus. Tapi apa yang saya tahu dari Kristus, dari pengajaran yang ada dalam Alkitab, itu yang saya bagikan, saya ajarkan atau saya beritahu kepada Delon. Jadi saudara dalam pemuritan bukan saudara murid dari orang tua PA saudara, bukan ya. Saudara adalah murid Kristus. Oleh sebab itu, dalam ajakan Tuhan ketika dia berkata, marilah, itu bermakna follow me, mengikuti pokoknya seluruh totalitas. Ketika Tuhan bilang marilah, follow me, saudara perlu tahu bahwa itu maksudnya saudara harus betul-betul ikut full semua yang Yesus katakan dan lakukan. Bukan sekedar, ayo ikut aku yuk, no, tidak. Itu sebabnya pemuritan sebuah panggilan, bukan main-mainan ya. Saudara perlu merespon, ya atau tidak. Kemudian, pemuritan menjadi sebuah panggilan karena itu adalah rencana Allah. Tadi sudah saya katakan, jadi pemuritan itu adalah rencana Allah. Coba kita buka dalam Roma 8. Di awal tadi saya sudah bilang bahwa pemuritan rencana Allah, pemuritan bukan agenda dari gereja. No, itu bukan agenda dari gereja. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi panggilan untuk pemuritan itu adalah rencana Allah. Saudara masuk dalam pola pemuritan itu adalah planningnya Tuhan, bukan planningnya siapapun. Saudara perlu ingat itu, masuk ke dalam pola pemuritan itu adalah panggilan Tuhan dan rencana Tuhan. Dan kita tahu sendiri bahwa pemuritan itu merupakan hal yang spektakuler. Spectacular. In English, spectacular. Kenapa saya bilang seperti begitu? Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Coba kita buka yuk. Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Jadi murid Kristus di sana dikatakan orang-orang yang mengacaukan dunia. Dunia loh, ini bukan skala kota. No, ini skala dunia. Artinya apa? Pemuritan merupakan alat yang Tuhan pakai untuk menggoncang dunia. Bukan sekedar pola mengajar saja. Tetapi alat yang dipakai Tuhan untuk menggoncangkan dunia. Kalau bahasa mereka, mengacaukan dunia. Jadi discipleship itu shake the world. Betul-betul menggoncang dunia. Sampai ini Yason dibawa, diseret, Paulus bagaimana. Pokoknya apa yang murid-murid ada di sana, mereka membagikan Injil, memberitakan, memuridkan itu, mengacaukan orang-orang di sana, kota tersebut. Sebab hanya murid, yang saya catat di sini, hanya murid yang bertahan melewati segala keadaan dunia ini. Karena apa? Syaratnya cukup ketat, saudara. Menjadi murid, mendapatkan panggilan sebagai seorang murid, syaratnya itu cukup ketat.
bukan syarat asal-asalan. Kalau masuk polisi kita tahu, Amsal mau masuk polisi toh, syaratnya ini, wow ini harus ikut ini, bayar ini dan lain sebagainya, harus ikut pantohir, ikut ini. Terus kemudian kita masuk ke sebuah sekolah juga harus tes ini, harus lulus ini, lulus nilainya harus sekian, harus sekian. Nah, menjadi murid Kristus juga syaratnya cukup ketat, saudara. Itu sebabnya di dalam Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Syaratnya itu. Oke, ingat itu ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara tahu toh salib saudara apa? Atau masih belum ada yang tahu salib saudara apa? Mengikut aku. Jadi kalau tidak memikul salib, tidak mengikut aku, kan tadi direspon yang kedua, tidak masalah, tidak apa-apa kalau tidak merespon. Ia tidak dapat menjadi muridku. Ketat syaratnya. Saudara perlu ingat itu. Dan ada juga firman Tuhan mengatakan, kalau seorang raja pergi berperang, tentu dia harus berhitung-hitung dulu toh. Seseorang ingin membangun sebuah rumah, dia perlu berhitung-hitung. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika saudara memutuskan untuk menjadi murid Kristus, mengikut Yesus, saudara harus hitung-hitungan dulu. Maksudnya hitung-hitungan begini, kira-kira ini saya mampu enggak ya? Kalau enggak mampu, pikir memang itu yang saya bilang tadi. Kalau tidak kuat, saya bukan mengajak saudara untuk, sudah beda, jangan menjadi orang Kristen, berat sekali. Tidak begitu. Tetapi saudara perlu belajar, perlu saudara mengerti. Semua syarat yang ketat itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena kita sudah terima Yesus. Makanya Yesus yang hidup dalam kita. Kalau kita sendiri, tidak mungkin. Itu sebabnya kenapa saudara perlu berhitung. Maksudnya begini, oh iya, karena saya menjadi seorang murid Kristus, maka saya perlu hidup sesuai dengan standar Tuhan. Bukan saya, tetapi Tuhan yang menolong saya untuk memampukan itu. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa hanya murid yang dapat bertahan melewati segala keadaan. Minggu kemarin, Pak Pendeta Agus sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang bertahan di gereja ini rata-rata orang yang dimuridkan. Yang tidak dimuridkan, lepas, lari ke sana kemari atau di mana. Pemuridan betul-betul memang rencana Tuhan. Dan itu membuat orang-orang yang dimuridkan itu kuat. Sekali lagi, orang-orang yang dimuridkan itu kuat melewati setiap segala keadaan. Inilah yang dikatakan panggilan untuk berbeda dari dunia ini. Kita berbeda, saudara. Berbeda. Dari Kisah Para Rasul 17 ayat 6, Lukas 14, 27 tadi itu gambaran bahwa panggilan pemuridan membuat kita menjadi berbeda. Beberapa waktu kemarin saya nonton sebuah film gitu. Saya kutip satu perkataannya, film itu mengatakan begini. Ketika engkau berbeda, orang lain akan menganggap engkau aneh dan mereka akan takut kepadamu. Itu film, bukan saya yang katakan, bukan. Itu film, saya lihat gitu. Benar juga ya. Ketika kita menjadi murid Kristus, orang lain di sekeliling kita mungkin menganggap aneh gitu. Kalau Om Aser pernah bagi video YouTube-nya itu ya, video kesaksiannya bagaimana ketika dulu dia suka sama teman-temannya minum-minum rokok, terus kemudian ketika dia berubah tidak minum-minum, temannya langsung, weh kau berubah ya, sekarang sudah tidak minum-minum, tidak merokok lagi, mau kau jadi pendeta kah atau jadi orang kudus? Nah itu seperti begitu ya kesimpulannya waktu Om Aser bagi videonya itu, bagaimana kisah hidupnya itu. Nah kita memiliki panggilan untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Tidak sama, saudara. Karena Tuhan mengatakan sendiri, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, dan yang sempurna, seperti begitu. Jadi kita perlu berubah.
Ketika kita menjadi murid Kristus, masuk dalam pola pemuritan, kemudian diajarkan, kita berubah. Bukan seperti satria baja hitam. Berubah. Oh, tidak seperti begitu, saudara. Perubahan saudara itu proses panjang. Diproses, dibentuk. Kita seperti tanah liat di tangan penjunan, dibejek-bejek, dipukul, dibentuk, dibuang. Sudah jadi, dihancurkan lagi. Bentuk lagi. Aduh, belum cocok, hancurkan lagi. Kita seperti tanah liat di tangan penjunan. Kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Karena apa? Karena kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan lihat. Nah, pemuritan juga merupakan suatu bentuk penetapan prioritas. Yang saya dapatkan di sini, prioritas kita. Dari dunia kepada surga. Dari yang fana kepada yang kekal. Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Tadi sudah dikatakan hidup kekal ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara perlu menetapkan prioritas saudara. Panggilan pemuritan itu adalah sedang menetapkan prioritas kita, bahwa prioritas kekekalan itu yang paling penting. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 27. Ini kata Yesus berwarna merah, di dalam Alkitab itu bisa di setel ya. Perkataan Yesus itu warnanya merah. Jadi bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, bukan berarti lantas kita tidak usah bekerja dan lain sebagainya. Tidak, no. Tidak seperti begitu. Tetapi prioritas saudara adalah kepada kekekalan. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, itulah bentuk pemuritan. Saudara mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seluruh perilaku Kristus. Dalam sebuah buku pernah saya baca, Imitation of Christ. Jadi maksudnya itu meniru secara keseluruhan gaya hidup Yesus. Imitation of Christ. Kita sedang meniru. Kalau perhiasan, ada perhiasan imitasi ya, perhiasan imitasi ya seperti begitu, maksudnya sama bentuknya mirip, begitu. Bukan berarti kita mau memalsukan, tidak, tetapi kita ingin menjadi serupa dengan Kristus karena prioritas sudah ditetapkan. Kita perlu ingat juga bahwa waktu kita di bumi ini hanya Mazmur 90 ayat 10, umur manusia 70 tahun, 80 tahun. Selebihnya saudara mau bikin apa? It's up to you. Kemudian pemuritan adalah sebuah panggilan. Kenapa pemuritan sebuah panggilan? Bagian yang terakhir adalah karena bukan sekedar panggilan kosong, melainkan ada pencapaiannya saudara, ada goalnya. Ketika saudara dipanggil menjadi murid, itu ada pencapaiannya gitu, ada goal yang ditargetkan, ada target-target. Kalau orang-orang marketing di sini pastilah ada target. Demikian juga dengan pemuritan. Panggilan pemuritan itu ada pencapaiannya. Bukan sekedar dipanggil jadi murid terus begitu terus tidak naik kelas. No, dia perlu naik kelas, upgrade level. Dari level ini kemudian level ini, level berikutnya. Ada pencapaiannya dan juga perlu kepercayaan. Kalau Yesus sudah menginvestasikan hidupnya kepada orang-orang, maka saudara perlu juga percaya, full trust. Trust, not only believe, but trust. Itu berbeda, trust dengan belief. It's different between trust and belief. Ada levelnya. Lukas 6 ayat 40. Coba kita buka. Apa yang mau dicapai dari panggilan pemuritan ini? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi goalnya, pencapaiannya adalah sama dengan gurunya. Gurunya siapa? Yesus. Kalau saya memuridkan Delon bukan berarti Delon nanti mau sama seperti saya, langsung berubah mukanya gitu, sama dengan Leo, tidak. Tetapi serupa dengan Kristus.
Apapun yang dilakukan Yesus, perilakunya, perkataannya, perlahan-lahan berubah menjadi seperti gurunya. Panggilan pemuritan itu tujuannya adalah supaya sama dengan gurunya, sama dengan Kristus. Kemudian Matius 21 ayat 21. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu terjadi." Jadi bentuk percayaan yang tadi saya bilang. Ketika kita memiliki kepercayaan, iman kita bertumbuh. Tadi kan dibilang di awal membantu menolong orang untuk bertumbuh, tahu dalam kerohanian, dewasa rohani, imannya juga bertumbuh. Bukan badannya saja yang bertambah besar, tetapi rohaninya juga bertambah besar, tentunya imannya juga bertambah. Nah, kalau imannya bertumbuh dan bertambah, sama dengan ini. Apapun yang dia bilang bisa terjadi. Kalau dia sudah bertumbuh. Percaya, sekali lagi percaya. Nah, dari semua ini, pemuritan adalah panggilan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik, yang kita pelajari. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Ini kesimpulan yang saya bisa tarik. Sebenarnya ada di dalam bagian-bagian yang saya sudah jelaskan tadi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini yang saya katakan tadi, pencapaian tadi. Jadi, saudara dipilih dari awal, ditentukan dari awal, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau saudara tidak mau, tidak masalah. Jadi panggilan tadi di awal ada responnya gitu. Saya tidak mencatat di sini beberapa orang yang merespon tidak. Ya, salah satunya adalah seorang muda yang kaya. Tahu ya, seorang muda yang kaya. Terus dia bilang, "Guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" "Oh, kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini." "Oh, sudah guru, semua saya sudah lakukan." Bagian yang terakhir yang paling berat. Oke, kalau kamu sudah melakukan semua itu, jual semua hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Langsung garu-garu kepala. Balik kanan ke belakang, tinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang, seandainya juga dia jual semua hartanya, saya yakin Tuhan bisa kasih dia berkali-kali lipat. Ya kan? Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Tetapi karena dibilang hartanya banyak, panggilan Tuhan untuk menjadi muridnya, dia abaikan. It's okay, fine-fine saja, tidak masalah. Tetapi kita yang sudah ditetapkan dari awal, ditentukan dari awal, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi bersyukur kalau kita sudah dipanggil Tuhan, masuk dalam pola pemuritan, itu adalah rencana Allah dari awal. Saudara perlu hidup di dalamnya. Serupa gambar Kristus. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, saya catat di sini, Matius 10 ayat 25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi sisi rumahnya. Jadi yang bagian ke bawahnya tidak kita ambil, yang bagian atasnya cukup bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Itu di awal tadi saya katakan ada yang bisa kita ambil kesimpulan dari situ. Jadi dua inilah yang mendasari kesimpulan yang saya ambil dari pola pemuritan adalah sebuah panggilan, karena bertujuan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian
bagian berikutnya adalah bahwa kita menjadi sama dengan apa yang sudah Yesus contohkan gitu. Yesus sudah berikan contoh ini, kita lakukan. Yesus sudah memberitahu ini, kita lakukan. Kemudian jangan lupa juga mendengar itu ya. Daud di dalam kitab Mazmur kalau saya tidak salah, bahwa dia dikatakan bahwa dia melatih telingaku menjadi telinga seorang murid, seperti begitu ya. Nah, telinga seorang murid ini perlu mendengar dengan peka, mendengar arahan Tuhan gitu. Apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Saudara perlu mendengar itu dengan baik. Telinga rohani saudara perlu dibuka. Kalau beberapa waktu yang lalu kita pelajari bahwa kalau domba itu telinganya sudah banyak sekali kotoran, tidak bisa dengar suara dari gembalanya, ya kan? Dia perlu diurapi, dia perlu dikorek telinganya, dibersihkan, dikasih minyak lagi supaya berfungsi dengan normal lagi telinganya. Demikian juga dengan kita, telinga seorang murid perlu dilatih untuk mendengar suara Tuhan supaya jangan suara-suara lain yang masuk menguasai saudara. Itulah yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Mari bagi kita yang belum masuk dalam pola pemuritan, saya mengajak kita untuk masuk. Saudara perlu aktif juga, ya. Saudara perlu aktif, jangan saudara berdiam diri, aktif untuk mencari orang-orang untuk dimuridkan menjadi murid Kristus. Bukan muridmu, tetapi murid Kristus, bukan murid Anda ya, murid Kristus. Karena Tuhan aktif, selalu inisiatif itu selalu dari Tuhan, tidak pernah manusia punya inisiatif, no. Inisiatif selalu dari Tuhan. Waktu di Taman Eden juga begitu. Inisiatifnya Tuhan yang cari. Adam, di mana kamu? Demikian juga ini. Petrus, Yakobus, mari. Inisiatifnya Tuhan. Selalu inisiatif itu dari Tuhan. Manusia tidak punya inisiatif. Tapi Tuhan selalu yang mulai segala sesuatunya. Dia yang duluan, pasti dia duluan. Bukan manusia yang memulai inisiatif, tapi Tuhan. Dari awal sampai akhir, Tuhan yang punya inisiatif. Baik, kita berdoa. Silakan pemain musik maju. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami mau meresponi panggilan pemuritan ya Bapa. Karena pemuritan adalah rencanamu. Terima kasih. Bagi kami yang sudah masuk dalam pola pemuritan, buatlah kami tetap kuat, tertanam, bertumbuh sehat, kuat terus Tuhan. Dan tentunya kami butuh agar telinga kami menjadi telinga seorang murid. Kami mau terus aktif di dalam pola pemuritan ini. Berjumpa dengan orang-orang, mencari, menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Sehingga mereka menjadi murid Kristus di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong kami, pertemukan kami dengan orang-orang ini. Berkati firman-Mu ya Bapa. Sekali lagi izinkanlah ya Bapa dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus tolong kami, bimbing kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian yang baru. Melalui pelajaran yang kami pelajari di pagi hari ini. Berbicaralah terus Tuhan, jangan berhenti berbicara. Sekalipun kami sulit mendengar suara-Mu, berbicaralah terus kepada kami semua dalam nama Yesus Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau menciptakan telinga bagi kami Tuhan. Tentu Engkau Tuhan berbicara juga kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih setiamu. Sungguh luar biasa kebenaran firman-Mu ini kami mau pegang terus sampai pada kekekalan. Supaya kami bisa menetapkan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kami. Menetapkan prioritas-prioritas dalam hidup kami. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya ya Tuhan. Kami mau agar seluruh kehidupan kami mengalami pembaharuan, pola pikir yang berubah. Oleh karena firman-Mu, oleh karena Kau telah menetapkan kami menjadi murid-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk pemilihan-Mu dalam hidup kami. Sungguh luar biasa ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Leo yang sudah bagikan firman Tuhan. Siang hari ini saudara diberkati, amin. Puji Tuhan. Siap menjadi murid Kristus yang luar biasa, amin. Yes.
masuk di dalam pemuridan, dan hidup kita boleh mengalami berkat Tuhan, boleh mengalami perubahan menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Silakan ditampilkan. Salam Tuhan, perkenalkan nama saya Syam. Nama saya Iqbal. Kami akan membawakan Yusmika dari Makassar. Yang pertama, di ibadah hari di Makassar dimulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Yang kedua ada doa terobosan di setiap hari Jumat jam 7 bertempat di Desa Makassar. Dan yang terakhir ada konser area di daerah Samudera sampai Sudian di PSO Pulau. Di daerah Villa Mutiara diisi oleh Pak Jackson. Dan terakhir di daerah Tuan dan sekitarnya di PSO oleh Pak Rizmi. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di kota ibadah kami. Demikianlah Yus 3 kali Makassar. Bagi info berlanjut bisa hubungi nomor di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat. Shalom jemaat Tuhan. Kami Perkenalkan. Shalom jemaat Tuhan. Perkenalkan, nama saya Syam. Nama saya Iqbal. Kami akan membawa Shalom jemaat Tuhan. Perkenalkan, nama saya Syam. Nama saya Iqbal. Kami akan membawa Jangan ketawa, Syam. Shalom jemaat Tuhan. Perkenalkan, nama saya Syam. Nama saya Iqbal. Kami akan membawa Eso, biar santai. A few moments later. Dan terakhir ada konser area di daerah Pangandrea sampai Sedian di PSO oleh Paleo. Dan di area kuliah film ya. Dan terakhir ada konser area di daerah Pangandrea sampai Sedian di PSO oleh Paleo. Dan di area Puji Tuhan. Itu luar biasa ya, 2 orang itu ya. Oke, ada yang mendapatkan warta jemaat seperti ini? Yang belum dapat nanti bisa minta di belakang. Jadi saudara, puji Tuhan, multimedia sangat luar biasa. Kita boleh minggu ini boleh mendapatkan warta seperti ini. Ini ada informasi yang luar biasa tentang gereja kita, terus pelayanan sepekan, dan ada puji Tuhan, ada saat teduh saudara. Ya, yang tidak tahu bagaimana cara yang saat teduh ini ada bahannya yang bisa saudara gunakan setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu ya. Jadi jangan dibuang. Ini effortnya luar biasa mereka buat untuk saudara dan saya boleh bertumbuh mengenal Tuhan. Jadi ini luar biasa bisa dipakai untuk kita pagi-pagi sebelum kita melakukan aktivitas saat teduh dengan bisa menggunakan bahan ini. Ya, semakin kita benar-benar bisa menjadi murid Kristus yang sejati, karena ke depan kita akan semakin luar biasa, boleh mengalami kasih Tuhan, boleh mengalami cinta Tuhan, dan mari masuk dalam arus kegerakan Tuhan. Amin. Wow, puji Tuhan. Terima kasih untuk multimedia dan teman-teman sekalian yang boleh memberikan waktunya yang luar biasa, memberikan kita firman seperti ini ya. Dan terima kasih juga yang sudah menyiapkan bahan-bahannya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam persembahan, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Saya minta Pak Rus
Tuhan tolonglah kami semua. Biarlah hal ini Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga hal ini boleh terjadi untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Diberkatilah Bang Leo. Diberkatilah Kak Eci. Diberkatilah Ibu Yohan. Diberkati Kak Ocha. Diberkati San. Diberkati Chris. Diberkati Dede. Diberkati semua para penari. Diberkati semua yang mengambil bagian multimedia Asher. Di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami hanyalah hamba. Kami adalah orang-orang yang berdosa, dipanggil, dipilih, diubahkan. Sehingga kami melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa, biarlah semuanya ini Tuhan berdampak bagi jemaat. Jemaat melihat contoh teladan bagi pelayan ini. Sehingga mereka memberi diri untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Terima kasih untuk jemaat-Mu. Semua kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Rusmin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan mengembalikan perpuluhan kita. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kami mengalami sukacita Tuhan siang hari ini ketika kami bersekutu dengan saudara seiman. Kami bersyukur Tuhan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lewat firman kebenaran-Mu Tuhan yang mengajar membentuk hidup kami supaya kami boleh menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih Bapa, siang hari ini Tuhan kami akan membawa persembahan kami dan mengembalikan perpuluhan kami kepada Tuhan. Sebelumnya kami memberi Tuhan, Tuhan tolong setiap kami, Tuhan tolong hati kami Tuhan. Ketika kami memberi kepadamu, kami memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Pakai kami Tuhan menjadi orang yang luar biasa Tuhan, hidup di dalam firman-Mu. Kami berdoa Tuhan yang masih ada pada kami. Tuhan tolong kami berikan hikmat supaya kami menjadi pengelola yang baik. Kami boleh mengelola semua yang Tuhan berikan bagi kami dengan baik Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini persembahan kami mau bawa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian hari terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih sayang. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan,
pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan, akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Yeah! Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Pak Leo boleh berdoa penutup. Baik, kita tetap berdiri, kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan biarlah kiranya seluruh berkat rohani dan jasmani kita terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita selesai.